Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Rusmana dengan NIM 20053058, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan, dalam hal ini termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Namun, sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para ekonom barat sudah mulai mengakui eksistensi dari ekonomi Islam sebagai suatu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia, di mana ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, di samping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan. Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif. Makna sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat pula karena memposisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan atas kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sementara ada pula yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam berada pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, pendapat ini pun kurang tepat karena memposisikan sistem ekonomi Islam layaknya sistem ekonomi tambal sulam atas kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Terakhir, ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif. Inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu dengan memposisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis, dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara umum ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariah harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maksud syariah, yang di dalamnya terdapat agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Materi yang kedua yaitu prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Prinsip dari ekonomi Islam menurut Keduri pada tahun 1986 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga yaitu prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melakukan mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Berikutnya, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai berikut. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Tujuan pertama yaitu memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang kedua, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang ketiga, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Dan yang keempat, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Qadiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran atas riba atau abolition of riba di dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam, hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi namun tidak memasukkan komponen biaya spekulatif. Yang kedua, penerapan mudarabah dalam perekonomian. Pola kerjasama berbasis mudarabah memberikan kesempatan akses yang sama kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya. Yang ketiga, pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam, konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan real dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi. Yang keempat, kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekonomian dan dapat memiliki hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Secara umum, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenar, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus sama rata, sebab kesetaraan yang mutlak akan menciptakan ketidakadilan. Namun, keadilan adalah harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dalam ekonomi, keadilan termasuk dalam memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maisir, gharar, dan riba, sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama. Kemudian asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar. 4 nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan positif dari negara. Sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran yang kecil namun sangat penting dalam menjamin stabilitas perekonomian umat. Yang kedua, batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain. Yang ketiga, kesetaraan kewajiban dan hak. Hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, untuk poin ketiga ada rancang bangun ekonomi Islam. Dalam pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam, kita dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi Islam. Rancang bangun terdiri dari atap, tiang, dan landasan. Diharapkan nantinya dengan mengetahui rancangan bangun ini dapat memahami lebih lanjut mengenai apa ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama kita bahas dulu yaitu landasan yang terdiri atas akidah, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Yang pertama, akidah atau tauhid merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah, di mana dalam pembahasan ekonomi Islam berasal dari ontologi tauhid dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syariah, sebab kunci keimanan seorang adalah dari tauhid yang dipegangnya, sehingga rukun Islam yang pertama adalah syahadat yang memperlihatkan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan beriman.
Yang kedua yaitu adil. Adil di sini mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak terjadi suatu tindakan yang menzalimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan konteks sosial. Menurut konteks individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai menyakiti diri sendiri. Sedangkan dalam konteks sosial dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya harus terjadi keseimbangan antara keduanya. Yang ketiga yaitu ada nubuah. Dengan konsep nubuah, kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, serta dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia dan bukan hanya oleh Nabi saja. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah suatu ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di dalamnya, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam, baik oleh umat Islam maupun umat selain Islam. Sifat-sifat keteladanan Rasulullah seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah mampu dilaksanakan oleh umatnya meskipun tidak akan sesempurna seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Namun hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam pun mampu dilaksanakan oleh setiap individu. Yang kemudian yaitu ada khilafah atau berarti pemimpin. Membawa implikasi bahwa pemimpin umat Islam. Pemimpin umat dalam hal ini berarti pemerintah adalah suatu yang kecil namun memegang peranan penting dalam tata kehidupan masyarakat. Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin selama masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti negara memegang peranan penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Kemudian ada ma'at atau return. Ini berarti dalam Islam pun membolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya, salah besar yang beranggapan bahwa dalam Islam tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu yang dianjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Namun yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan, apalagi sampai merugikan banyak orang. Misal dengan melakukan penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang agar dapat harga yang berlipat ganda. Setelah membahas landasannya, sekarang kita membahas mengenai tiang dari ekonomi Islam yang terdiri dari multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Yang pertama kita membahas tentang multi-type ownership. Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan yang diakui hanyalah kepemilikan individu semata yang bebas tanpa batasan. Sedangkan dalam ekonomi sosialis hanya diakui kepemilikan bersama atau kepemilikan oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui dan setiap orang mendapatkan imbalan jasa yang sama rata. Namun dalam Islam, kedua-dua kepemilikan diakui berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, Islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat individu, namun tetap ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar, seperti akumulasi modal yang hanya menumpuk di sekelompok golongan semata. Kepemilikan individu dalam Islam sangat dijunjung tinggi, akan tetapi tetap ada batasan yang membatasi agar tidak ada pihak lain yang dirugikan karena kepemilikan individu tersebut. Kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan terletak pada kemanfaatannya, bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia. Yang ketiga, kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau hajat orang banyak. Yang kedua, yaitu economic freedom. Dalam ekonomi Islam, setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam kerangka Islami. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang tidak terdapat pembatasan dalam kebebasan beraktivitas, sehingga terjadi kebebasan yang terlalu berlebihan, bahkan menyebabkan tertindasnya pihak lain. Dalam ekonomi kapitalis berlaku hukum rimba, di mana yang terkuatlah yang dapat menguasai semuanya, termasuk sumber daya modal dan alam. Yang kemudian yaitu social justice. Dalam Islam, konsep ini bukanlah charitable, bukan karena kebaikan hati kita.
Dalam Islam, walaupun harta yang kita dapat berasal dari usaha sendiri secara halal, tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya, sebab kita tidak mungkin mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Islam mewajibkan zakat dan voluntary sector, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hibah, agar terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan. Namun, pemerataan ini bukan berarti sama rata, sama rasa, melainkan sesuai dengan bagiannya. Instrumen zakat adalah salah satu instrumen pemerataan pertama yang dibandingkan dengan suatu sistem jaminan sosial yang ada di Barat. Selain itu, kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi Marxisme. Yang terakhir adalah atap dari rancang bangun ekonomi Islam itu sendiri, yaitu akhlak, yang menjadi perilaku Islami dalam perekonomian. Atau dalam kaitannya dengan ekonomi bisa diartikan sebagai suatu etika yang harus ada dalam setiap aktivitas ekonomi. Teori dan prinsip suatu etika yang harus ada di dalam setiap aktivitas ekonomi. Teori dan prinsip ekonomi yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat, namun harus dilengkapi dengan akhlak. Dengan akhlak ini, manusia dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai dengan syariah. Akhlak yang mulia mampu menuntun umat Islam dalam aktivitas ekonominya tidak merugikan pihak lain. Misalnya, dengan tidak melakukan gharar, maisir, dan riba, sebab teori yang unggul dan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah sama sekali bukan jaminan secara otomatis akan memajukan perekonomian umat. Dengan pengertian di atas, dapat kita tarik beberapa pengertian. Yang pertama, yaitu ekonomi Islam sebagai ilmu adalah merupakan landasan dari rancang bangun ini. Yang kedua, ekonomi Islam sebagai suatu sistem atau sistem ekonomi Islam adalah menjadi tiang dari rancang bangun. Dan yang ketiga, ekonomi Islam sebagai suatu perekonomian atau perekonomian Islam adalah yang kita sebut sebagai atapnya. Selanjutnya, materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu mazhab dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada mazhab Iqtisaduna. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadar dengan bukunya Iqtisaduna, di mana mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak bisa berjalan seirama dengan Islam. Ilmu ekonomi tetaplah ekonomi dan Islam adalah tetap Islam. Kedua hal ini tidak akan bisa disatukan karena berasal dari pengertian dan filosofi yang berbeda. Yang satu anti-Islam dan yang satu lagi Islam. Perbedaan pengertian dan filosofi ini akan berdampak pada perbedaan cara pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah ekonomi, termasuk pula dalam alat analisis yang dipergunakan. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia terbatas, di mana faktor utama permasalahan ekonomi adalah masalah kelangkaan. Mazhab ini menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, segala sesuatu telah terukur dengan sempurna. Sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Kemudian mereka mengajukan sanggahan atas keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut mereka, keinginan manusia pun bersifat terbatas. Sebagai contoh, manusia akan berhenti makan bila sudah kenyang, sehingga ditarik suatu kesimpulan bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas itu adalah salah, sebab kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keinginan manusia terbatas. Yang kedua ada mazhab mainstream. Mazhab kedua ini berbeda pendapat dengan mazhab pertama. Mazhab kedua atau yang lebih dikenal dengan mazhab mainstream ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunatullah. Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing, tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah tidak. Dengan kata lain, pilihan dilakukan berdasarkan tuntunan nafsu semata. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga
Kita sebagai manusia ekonomi Islam harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif kritis. Mazhab ketiga dipelopori oleh Timur Quran, Jomo, Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab pertama dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang pada hakikat aslinya sudah ditemukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama untuk kemudian menggantikannya dengan teori baru yang notabene-nya sebagian telah ditemukan. Sedangkan mazhab kedua dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ketiga ini merupakan mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional yang telah ada, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, di mana tafsiran ini bisa saja salah dan setiap orang mungkin mempunyai tafsiran berbeda atasnya. Setiap teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai rahmatan lil alamin di dunia ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.